Halo guys, kembali lagi bersama saya Ridwan KW Official. Jadi hari ini kita akan garap geng ya. Jadi depan kita ini udah ada King tahun sekitar 2003-an lah, 2003-2004. Jadi ini kendala masalah yaitu suara kasar di bagian mesin ya. Dan juga ini motor sebenarnya di bengkel ini udah sekitar 2 mingguan. Belum ada kita pegang ya karena masih banyak kerjaan ya. Dan itu pun belum siap, di dalam pun masih ada lagi, jadi kita kerjain satu persatu aja. Dan seperti ini tampilan motornya ya. Terus kita tes aja di bagian mesinnya untuk lebih jelas suaranya ya. Nah seperti ini suaranya agak kasar ya. Dan ini nanti akan kita bongkari, sekalian cek-cek apa aja yang di mesin. Kata owner yang punya itu sekalian diservis aja mesinnya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diganti aja katanya. Jadi ya dipasrahkan semua sama saya. Dan semoga nanti hasilnya nggak mengecewakan dan bisa membuat puas yang punya. Oke, lanjut aja nanti ke pembongkarannya. Oke, jadi kingnya ini udah kita bongkarin ya. Kalau untuk bunyi kasar itu ada di bagian stang sehernya. Ini udah oblak sih. Bunyi dia. Tuh, bunyi ya. Udah terasa juga sih. Dipegang ini udah terasa. Kemudian untuk bagian blok silindernya ini agak sedikit ada baretan ya, sedikit ada baretan. Tuh di bagian piston nggak terlalu kelihatan, cuma di sini ada sih nampak di bagian pistonnya. Nah ini baretan-baretan. Ini kalau untuk ganti ring atau colok ring aja kemungkinan bisa sembuh. Bagian bloknya, nah untuk bagian bloknya sendiri ini nampak banget ya baretannya. Tuh ini agak dalam, cuma nanti tinggal kita konfirmasi aja sama yang punya motor. Ini mau di oversize, naik oversize atau ganti ring aja, colok ring. Kalau untuk oversize sendiri, ini masih menggunakan oversize 75 ya. Nah, oversize masih menggunakan oversize 75. Ini barang masih orisinal ya. Bloknya masih orisinal. Bisa kelihatan ini masih oversize 75 nih. Ini bloknya dengan kode YP2. Masih original aslinya, dia belum diperbos. Atau belum diganti botolan ya, atau semprong. Oke, ini kita bongkar aja ini bagian mesinnya. Bagian sini kita bongkar aja. Kemudian untuk bagian piston sama bloknya ini tunggu konfirmasi yang punya motor. Oke, kita lanjut lagi ke King ya. Ini waktunya kita tinggal perakitan aja, karena kemarin tuh masih kita bersihkan ya. Setelah kita bongkar, kemudian kita lakukan oversize atau kita lakukan lemer atau coulter ya. Kemudian kita rakit aja. Kalau untuk bloknya sendiri kemarin itu kata ownernya atau kata yang punya itu nggak jadi colok ring, tapi langsung kita oversize aja biar lebih maksimal hasilnya. Dan ini juga udah kita bersihkan.
Oke, lanjut aja ke pemasangan gearboxnya. Dan seperti ini kalau untuk Yamaha R-Racing ya, ini gearnya nggak bisa lepas. Udah seperti ini, jadi lebih memudahkan untuk bagi yang pemula-pemula, nggak takut ininya kalau dipegang rontok ya. Jadi tinggal seperti ini aja. Kemudian kita pasang. Sudah terpasang. Nah, kemudian di sini ada yang besar, ada yang kecil ya. Yang kecil kita taruh di sini. Nah, kita taruh yang belah sini, kemudian yang besar kita taruh sebelah sini 2. Nah, setelah ini kemudian kita pasang ininya. Ini apa sih namanya? Ya, cimai. Nah, setelah ini kita paskan lubang-lubangnya. Bola lah. Ingat ngambil ya dulu. Nah, setelah siap semua, kemudian kita pasang pennya. Nah, seperti ini. Di sini ada yang panjang pendek, yang panjang untuk yang ini, yang pendek untuk sini. Oke, udah netral ya. Kemudian kita pasang stang sehernya dan juga kita lem. Sebelum kita pasang crankcase-nya, kita gunakan lem gasket dulu atau lem packing ya. Apa aja bebas, yang penting dia lem gasket atau lem packing. Sebelum kita pasang, kita kasih oli dulu untuk bagian bearingnya biar terhindar dari abu-abu ya. Biar ada pelumasannya biar lancar. Oke, aman. Kemudian kita pasang. Kalau untuk spare partnya sendiri, untuk stang seher ini menggunakan yang original ya. Bisa nampak kodenya seperti ini, 42. Nah, ini dia. Untuk lem sendiri kita menggunakan Unibond ya.
Nih. Nah, ini kondisi setelah kita gunakan lem ya, secara merata. Setelah secara merata, kemudian kita pasang aja, kita tempelkan. Oke, udah jadi ya. Kemudian kita tinggal baut aja. Oke, semuanya udah siap kita rakit. Kemudian baut juga udah terpasang semua ya. Nanti tinggal ganti ini aja, soalnya ini pecah kemarin, ketekan agak pecah, nanti kita ganti. Kalau untuk stang sehernya sendiri enteng ya. Oke, kita lanjut aja nanti di bagian perakitan lainnya. Oke guys, jadi mesin udah terpasang ya di sasis, kemudian bagian bak magnet ini juga udah kita pasang. Untuk bagian kopling ini tinggal masang kampas kopling aja. Kita ganti juga ini ya, menggunakan yang original. Ini kita bongkar aja. Kalau untuk spare part lainnya kita menggunakan original semua ya, nggak ada yang KW-KW di Air-King ini. Kita full original semua atau asli. Untuk gasketnya juga kita menggunakan asli semua ya. Oke, lanjut aja ke pemasangannya. Nah, sebelum pemasangannya usahakan kasih oli dulu ya. Ini kita kasih oli, bisa nampak ya. Ini kalau bisa olinya oli bersih atau oli yang masih baru, jangan pakai oli kotor. Oke, lanjut aja ke pemasangannya. Oke, jadi seperti ini pemasangannya udah siap ya. Nanti tinggal kita tutup aja, kemudian kita rakit bagian bloknya. Oke guys ya, mesin udah terpasang semuanya, karburator juga udah terpasang. Ini tinggal ngidupkan aja. Mungkin tinggal ngidupkannya besok, sekalian setting-setting ya, setting-setting karburatornya lagi, sama setting-setting pompa olinya, pompa oli samping, sama masang knalpot. Sekalian juga besok kita tes drive, mana tahu ada yang kurang, tenaganya seperti apa. Oke, kita sambung besok lagi, karena sekarang pun juga udah pukul 5:30 ya, kurang lebih sekitar segitu. Matahari juga udah hilang.
Oke, sambung besok. Oke guys, jadi kita lanjut di racking yang sebelumnya yang udah kita rakit itu nggak ada kita record ya, dikarenakan udah keduluan diambil sama yang punya motor. Lagian juga itu kemarin bengkel pas lagi rame-ramenya, jadi kita nggak sempet record ya sama sekali. Dan ada kendala juga untuk masalah di bagian bloknya atau suaranya itu tetap nggak bisa halus teman-teman. Suaranya itu masih kasar. Kita udah 2 kali ke tukang bubut ya, pistonnya itu kita press ulang, kemudian bloknya dicuci ulang lagi, tetap aja nggak mau halus, cuma berkurang sekitar 10% lah suara kasarnya itu. Dan penyebab utamanya yaitu ada di bagian sini. Nah, ada di bagian botolannya atau semprongnya ya, di bagian sini itu bermasalah. Kata tukang bubutnya atau kata tukang lemernya itu di bagian sini dia kayak oblak gitu, agak goyang dikit. Jadi solusinya itu harus dipaku ya, ditanam baut atau ditanam besi untuk mengganjelnya. Cuma berhubung karena itu udah kadung di lemer atau udah dibersihkan, itu nanti nggak bisa. Jadi kalau mau harus digitukan, katanya harus dilakukan lemer lagi, lemer kedua kalinya gitu maksudnya. Dan opersisnya itu karena udah terlalu besar juga, opersis 100, makanya dia bunyi. Jadi mungkin seperti itu aja. Saya mohon maaf karena nggak ada kita masukkan ya untuk suaranya sendiri. Cuma agak mendingan dibanding yang sebelumnya, sebelum kita bongkar. Karena sebelumnya itu stang sehernya itu parah banget. Dan kemarin tuh tinggal bunyi suara di bagian pistonnya aja. Kalau untuk kondisi langsam atau idling itu berisik, suaranya terasa banget. Tapi kalau untuk saat jalan itu suaranya hilang, nggak ada bunyi sama sekali. Itu kalau kondisi idling itu atau langsam itu pas kondisi turun gas saja itu baru agak bunyi kemeletek dikit lah. Tapi untungnya yang punya motor itu bisa terima dan nggak dipermasalahkan gitu. Oke, mungkin segini aja videonya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye bye.